Perkenalkan, nama saya Grace Martina Vanulek dengan NIM 2201140154, semester 2, kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori belajar. Yang pertama itu ada teori deskriptif dan perspektif. Teori belajar adalah deskriptif karena tujuan utamanya menjelaskan proses belajar, sedangkan teori belajar pembelajaran adalah perspektif karena tujuan utamanya menekankan pada metode pembelajaran yang lebih optimal. Berikut ada beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Brunner, yang menjelaskan teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Berikut adalah teori menurut Rigelut. Teori perspektif adalah goals oriented, sedangkan teori deskriptif adalah goals free. Maksudnya adalah bahwa teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Yang berikut ada teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Berikut ada menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud untuk membentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, teori menurut Skinner. Skinner 1969 mengembangkan teori conditioning dengan menggunakan tikus sebagai kelinci percobaan. Dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respon dari dua, yaitu respon yang timbul dari stimulus tertentu dan operat atau instrumental, respon yang timbul dari berkembang karena diikuti oleh perangsang tertentu. Yang ketiga, teori belajar kognitif. Menurut pakar kognitif, yang pertama ada menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif disebut pula teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Teori ini berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual sejak lahir sampai dewasa. Yang kedua ada teori Jerome S. Brunner. Menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Agar belajar menjadi bermakna dan memiliki struktur informasi yang kuat, siswa harus aktif mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci yang ditemukannya sendiri, bukan hanya sekedar menerima penjelasan dari gurunya saja. Yang berikut teori humanistik. Proses belajar humanistik memutuskan perhatian kepada peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menurut Abraham Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu dapat dua hal, yaitu yang pertama suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih.